Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan keluarga kita. Hari ini kita kembali bersekutu untuk beribadah di hadapan Allah pada peringatan Pentakosta kedua. Kita dipanggil untuk menjalani hidup dalam tuntunan Roh Kudus Allah. Sertai dan kuatkanlah kami, ya Kudus, agar kami hidup dalam naungan kasih dan anugerah-Mu. Berilah hatimu dipenuhi olehnya, sehingga engkau menjadi kesukaan bagi Allah dalam perkataan dan perbuatanmu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah rumah kami hari ini untuk memberikan damai sejahtera. Marilah bersama-sama saudara seiman, kita menyerukan agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita ini, dan terutama di dalam kehidupan keluarga kita semuanya. Kita bernyanyi, "Ya Roh Kudus datanglah, Otondi Parbadia Bongoti." Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang kelam, penghibur hati kami. Ajar kami melakukan penghayatan firman Tuhan. Berilah kami ketekunan. Sai pargogoi mahamion, pangihut-ihut atamon di pardalanan nami. Apor seaon nami pe tambay tumasa arape na birmitangon nami. Tatap, tatap, sudehami rohanami pasonakon. Hajol maun amonakon. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan anak-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Iman dan pengharapan serta hati yang tulus selalu digerakkan
oleh kuasa Roh Kudus Allah. Dialah yang mengarahkan kita ke dalam kehidupan dan persekutuan yang baru dalam kelayakan di hadapannya. Dia mengingatkan dan mengajarkan kita tentang kebenaran Allah. Oleh karena itu, marilah kita saksikan melalui nyanyian kita, "Datanglah ya Roh Kudus, Roma Todi Perbadia." Datanglah Kau ya Roh Kudus, Kaulah Allah Tuhanku, agar hati kami tulus melakukan firman-Mu. Beri terang-Mu Tuhanku, menyinari hatiku. Lehon mani rohanami, api saran nasito, asa tunggu botohami, marbarami di jolo, sian haliluan te, sai palua hami be. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada peringatan Pentakosta kedua hari ini, yang tertulis di dalam Tita 1 sampai dengan 9. Tita pertama, "Akulah Tuhan Allahmu," seru Tuhan kita. "Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku." Tita kedua, "Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya." Tita ketiga, "Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya." Tita keempat, "Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya." Tita kelima, "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Tita keenam, "Jangan engkau membunuh." Tita ketujuh, "Jangan engkau berzina." Tita kedelapan, "Jangan engkau mencuri." Tita kesembilan, "Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia." Tita ke-10, "Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu." Apakah ketentuan Tuhan Allah akan ke-10 titahnya itu? Demikianlah, "Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku
dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa telah membelenggu kita dalam kecongkakan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Karenanya kita kehilangan citra Allah dan membuat kita terbuang jauh dari Allah. Kita seperti mati walaupun tubuh hidup, karena hidup yang sesungguhnya hanya ada dalam persekutuan dengan Allah. Hanya oleh kemurahan hati-Nya memberikan pengampunan kita akan terlepas dari belenggu dosa itu. Mari nyanyikan dari belenggu rantai dosa, sian hurungan ni dosaki. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan, karena melanggar hukum-Mu, baik yang melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami,
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pengampunan dosa telah diperbuatnya. Hidup baru menjadi harapan kita. Melalui kuasa Roh Kudus, kita diciptakan kembali menjadi ciptaan baru yang bermartabat dan penuh tanggung jawab. Karena itu, sendengkanlah telingamu dan dengarkanlah panggilannya. Kita bernyanyi, aku ikut kau selalu, hotok tong ihutonokku. Aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Ku takkan meninggalkanmu, Engkau Tuhan penebus. Aku ini murid-Mu, aku ini murid-Mu. Aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Tumpi dia jupang aku, Tuhan sada songon ho. Nama no gunogu au, duna sonang songon ho. Sai marguru au tuho, sai marguru au tuho. Hotok tong ihutonoku, Yesus si pangoluan. Firman Tuhan bacaan kita pada peringatan Pentakosta kedua hari ini tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata,
untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancangnya itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dalam hati Aholia bin Ahisamah dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Telah kita terima firman Allah yang menjadi dasar hidup baru dalam mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jauhkanlah dari hatimu keinginan akan kehormatan dunia, melainkan tumbuhkanlah kasih dan damai sejahtera di antara sesama. Kita mendapat panggilan untuk saling melayani dalam segala situasi yang kita alami. Mari kuatkanlah hatimu, renungkanlah syair nyanyian pujian ini. Ku memuji anugerahmu, asini rohamku puji. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Sairaboti marohaku, asaboy gohan muang, say mabarma pasu-pasu, nang marhite siyanaw. Ingananmu rohanami, tondimi banggohiin, pakeot ngolunami, gabe ula-ulami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Roh yang berkuasa atas hidup setiap orang percaya. Karena itu tidak dapat kita bersaksi tentang kasih karunia Allah dalam hidup kita, bila bukan karena kesaksian Roh Kudus dalam diri kita. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Allah sebagai dasar kesaksian kita. Dan mintalah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Kita bernyanyi, datanglah ya kau Roh Kudus, Roma Todi Perbadia.
pastaran nasito asa tunggu boto kami marparangi di jolo sian haliluan pe sai palua kami be. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, kita masuk dalam Minggu Roh Kudus yang kedua, dan firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan, kita ikuti di dalam hati. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, jika kita melihat kitab Korintus pasal yang kedua ini, Paulus kembali menekankan bahwa pemberitaan Injil yang dia lakukan bukan dengan kekuatannya, bukan dengan hikmat yang dia miliki, tetapi dengan kekuatan Allah. Jika kita lihat dan perhatikan kembali 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, dalam ayat 1 Paulus kembali menekankan bahwa ketika dia datang dan tinggal bersama-sama dengan jemaat yang ada di Korintus, dia tidak memberitakan Injil dengan kalimat-kalimat yang indah atau kata-kata yang muluk-muluk, tetapi dikatakan tadi dengan kata-kata yang sederhana, tetapi disertai dengan kuasa dari Roh Kudus. Hal ini Paulus tekankan kembali pada ayat 4 bahwa ucapan-ucapannya dalam pemberitaan Injil bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dalam pemberitaan Injil, Paulus tidak pernah membujuk orang untuk mempercayai Injil. Kita tidak perlu membujuk orang untuk mempercayai Injil. Yang dia katakan tadi, pemberitaan Injil bukanlah suatu bujukan, tetapi suatu deklarasi. Kita tidak perlu membujuk orang supaya mempercayai Injil. Kita tidak perlu membujuk orang supaya menjadi orang Kristen. Yang perlu kita lakukan adalah mendeklarasi Injil itu sendiri dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam diri setiap orang supaya mereka percaya kepada Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, yang harus kita beritakan adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit dari kematian
untuk menebus orang berdosa. Inilah berita sukacita yang harus disampaikan kepada pendengar. Yesus Kristus menjadi fokus sentral berita Injil, yang artinya semua berita Injil harus mengarah kepada Yesus Kristus. Orang yang mendengar harus mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus, harus jelas mengetahui isi dari berita Injil itu, yaitu untuk membawa semua manusia mengenal, merasakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Kristus, jika kita baca kembali dari ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Satu-satunya keinginan Paulus adalah bahwa Yesus Kristus nyata di tengah-tengah umat yang ada di Korintus. Paulus tidak memiliki keinginan yang lain, dan itulah sebabnya dia berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Paulus tidak memiliki keinginan yang lain selain melihat bahwa Yesus Kristus dikenal dan dipercaya oleh penduduk kota Korintus. Itulah kerinduan dan keinginan Paulus satu-satunya dalam pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, di sini sangat jelas Rasul Paulus mengakui kelemahannya, bahwa dia tidak akan mampu dari dirinya sendiri dalam pemberitaan Injil. Dia takut dan gentar akan tugas sebagai pemberita Injil. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 3. Sangat jelas dikatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dia melihat kelemahannya, dia melihat keberadaannya. Itu sebabnya dia mengatakan sangat takut dan gentar. Ketika dia berada di tengah-tengah orang Korintus, dia berada dalam kelemahan, dalam perasaan takut dan gentar. Bapak Ibu, saya percaya ada banyak hal yang membuat Paulus merasa lemah. Ada banyak hal yang membuat Paulus takut. Banyak hal yang membuat Paulus gentar. Paulus merasa lemah karena dia bukanlah orang yang fasih berbicara. Paulus merasa takut karena orang Korintus bisa saja menolak dia dan bahkan mengucilkan atau membunuh jiwanya atau mengancam jiwanya. Bapak Ibu, namun dia tetap bertekad untuk memberitakan Injil itu. Walaupun dia tadi mengatakan bahwa dia gentar, dia takut, tetapi dia bukan mundur. Tetapi dengan satu tekad bahwa Roh Kudus akan memampukan, menguatkan dia dalam pemberitaan Injil. Dia memberitakan Injil dengan bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Dia tidak bersandar kepada kemampuannya. Dia tidak bersandar dengan hikmat yang dari dunia ini. Tetapi dikatakan tadi, dia memberitakan Injil dengan bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya dia tidak takut dalam memberitakan Injil. Karena dia memberitakan Injil bukan mengandalkan hikmat dunia. Walaupun sebenarnya Paulus adalah orang pintar, itu jelas dapat kita lihat. Ketika Paulus berkhotbah di Athena, para filsuf orang Yunani sangat tertarik mendengar khotbahnya. Bisa kita baca di dalam Kisah 17 ayat 21 sampai 34. Bahkan dikatakan seorang gubernur pernah berkata kepada Paulus, engkau gila. Paulus, imanmu yang banyak itu membuat engkau gila. Maksudnya Bapak Ibu, Rasul Paulus adalah orang pintar, banyak ilmunya. Gara-gara itu filsuf Pestur menyebut dia sudah gila. Walaupun sebenarnya dia tidak gila. Dia waras, normal, sehat berpikir sebagai seorang rasul. Dia orang pintar,
tetapi dia tidak tergantung kepada ilmu retorika dalam pemberitaan Injil. Melalui pengakuannya, kalau kita baca di dalam ayat 3, terlihat bahwa dia adalah orang yang rendah hati, jujur, yang tidak mengandalkan ilmunya dalam menyampaikan berita Injil kepada pendengarnya. Bapak Ibu, dia memang bukan manusia yang sempurna. Ada keterbatasan di dalam dirinya. Tetapi sebagai pemberita Injil yang harus disampaikan kepada setiap orang, dia mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk menerangi pikirannya dan menumbuhkan keberanian di dalam dirinya. Itu sebabnya Bapak Ibu, dia tidak gentar dan dia tidak takut dalam memberitakan Injil. Roh Kudus yang menguatkan dia di dalam kelemahannya. Roh Kudus juga yang memberikan kekuatan kepadanya dalam memberitakan Injil, sehingga para pendengar dapat menerima Injil yang dia sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, tidak mengandalkan hikmat dunia dan tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada orang atau pendengarnya, pendengar khotbahnya. Kalau kita baca juga di dalam ayat 4, dikatakan di situ, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Inilah kita lihat bahwa Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan itu hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Pemberitaan Injil bukan bersandar pada hikmat manusia. Pemberitaan Injil juga bukan dengan kalimat yang indah atau bujukan, tetapi pemberitaan Injil harus bersandar pada kekuatan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang yang mendengar Injil itu sendiri. Jika pemberitaan Injil yang kita lakukan bersandar pada kekuatan Roh Kudus, maka Allah akan mendemonstrasikan kuasanya dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, jika hal ini kita lakukan, maka setiap orang yang menerima Injil Kristus akan bersandar dan bergantung pada kekuatan Allah. Firman Tuhan dalam minggu turunnya Roh Kudus yang kedua hari ini mengingatkan kita bahwa iman kita tidak akan tumbuh jika khotbah itu hanya enak didengar atau hanya membuat pendengar tertawa. Banyak orang menilai ketika si pengkhotbah mampu memberikan orang pendengar tertawa, maka itulah yang dikatakan khotbah yang indah, yang bagus. Padahal di sini dikatakan bahwa khotbah itu bukan hanya yang mampu membuat orang tertawa, tetapi dikatakan iman kita akan tumbuh melalui kuasa Roh Kudus yang mengubah hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan melalui khotbah yang kita dengar, atau melalui firman Tuhan melalui khotbah yang benar. Iman bertumbuh jika Roh Kudus bekerja lewat pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, bukan mau mengatakan bahwa logika pengkhotbah dan jemaat berbeda dengan kuasa Roh Kudus. Allah menciptakan rasio atau logika manusia untuk mengenal Allah, tetapi lebih besar iman dari intelektual atau logika manusia. Iman adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena intelektual atau hikmat manusia. Bapak Ibu, rasio atau logika hikmat manusia berguna untuk menguji apakah yang kita percaya itu benar atau tidak. Itu kegunaan logika
atau intelektual bagi manusia. Itu yang dikatakan kalau kita baca di dalam ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, zaman milenium ini bisa membuat kita jatuh dalam perangkap hikmat manusia. Allah saita hasiholido prestise hidup, padahal tidak kita sadari itu sudah membuat kita jatuh dalam kegagalan hidup. Tapi kalau kita hidup mengandalkan kekuatan Roh Allah, maka kita akan menikmati apa yang tidak dapat diberikan dunia. Bisa kita bandingkan 1 Korintus 2 ayat 10, di mana dikatakan karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jika kita merindukan Roh Allah bekerja dalam hidup kita, maka buka diri dan akui kelemahan dan kekurangan, supaya Roh Allah bekerja dalam diri kita. Ketika kita jujur di hadapan Allah, mengatakan bahwa kita tidak mampu menerjemah firman itu, tetapi ketika kita mengundang Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja mengungkap segala kebenarannya. Itulah tadi yang dikatakan ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah yang belum kita ketahui, tetapi Roh Kudus akan memberitahukan itu kepada kita. Bapak Ibu, ada ungkapan mengatakan Roh Kuduslah yang mengungkapkan pengajaran. Jika kita berjalan dengan Roh, Dia akan berbicara kepada kita dan menuntun kita melampaui apa yang kita dengar atau kita baca. Roh Kudus adalah guru. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, itu sebabnya sering kita mengatakan bahwa Roh Allah adalah roh penghibur, roh penguat, atau roh yang menerjemahkan apa yang belum kita ketahui. Roh Allah lah yang mengajari kita berbicara sebelum kita mengetahui, tetapi ketika kita meminta kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang mengungkapkan kepada kita sehingga kita mengerti, sehingga kita paham, mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Kristus, biarlah Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita dan taatilah dalam panggilannya agar kita menerima kekuatan dan hikmat yang dari Allah, supaya kita mampu memberitakan Injil. Dan dikatakan tugas orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, dikatakan kita menjadi pribadi yang misioner. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Roh Kuduslah memampukan kita melakukan yang terbaik, memberikan penghiburan kepada orang yang berduka, membebaskan orang yang terkutuk, teraniaya. Itulah tugas seorang yang sudah menerima Roh Allah. Karena itu, terima dan andalkanlah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjadi alat Tuhan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa di dalam sorga pada hari ini, karena kasih-Mu yang melindungi, memelihara kami, memberikan panjang umur, kesehatan, hingga hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya firman itu yang kami dengar
biarlah itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, supaya kami yang menerima Roh Kudus-Mu mampu dan kuat untuk menyebarkan Injil-Mu. Dan biarlah kami tidak memakai kekuatan hikmat dunia ini, tetapi biarlah kami Tuhan di dalam menyampaikan firman itu memakai hikmat yang dari Tuhan, supaya ketika orang mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu menjadi kekuatan dan menumbuhkan iman percaya mereka. Berkati semua jemaat-Mu di manapun berada, berikan sukacita, berikan kepada mereka apa yang mereka rindukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, kami selalu berdoa dan bermohon di hadapan-Mu supaya Tuhan memberikan kepada kami yaitu roh hikmat, sehingga di dalam menjalani hari-hari kami ini kami berhikmat. Apalagi Tuhan dalam kondisi yang tidak stabil, yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir akan keadaan dalam situasi virus corona ini. Biarlah kami Tuhan, Engkau lindungi, Engkau pimpin, sehingga kami terhindar dari virus-virus yang mematikan itu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dan kami percaya Engkau mengampuni kami atas dosa salah kami, supaya kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan semakin berbuah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hidup yang dikuasai Roh Allah adalah hidup yang merdeka dan berkuasa. Kita akan menjadi cerminan Kristus dalam keseharian kita, dalam kata dan perbuatan kita. Kita tidak lagi bersandar pada kuasa dan hikmat dunia ini, melainkan pada hikmat Allah saja. Perilaku kita pun akan dibaharui menjadi seturut kehendak Allah, penuh kasih dan damai sejahtera. Marilah kita angkat ucapan syukur atas pemberiannya dalam Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita. Sambil memberikan persembahan kita bernyanyi kasih Allah dari surga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.